3 poin sebenarnya ya. Yang pertama adalah tes seleksi PSB SMP SMA Lab School seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah program BP dalam menuju kesuksesan tembus SMP atau SMA Lab School seperti apa. Lalu berikutnya adalah berkaitan dengan materi-materi apa yang perlu dikuasai. Nah, tadi ada siswa yang hadir tidak masalah kalau emang ingin mengetahui begitu ya berkaitan dengan materi yang perlu dikuasai. Ini agenda utama kita pada hari ini ayah bunda sekalian. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti bisa mengetahui berkaitan dengan SMP dan SMA Lab School. Ini pun juga kami dapatkan dari beberapa sumber ataupun dari website Lab School sendiri begitu ya. Agar nanti mengetahui lebih awal, lebih dulu berkenaan dengan seperti apa sih pilihan sekolah anak saya begitu ya. Walaupun ayah bunda Pak saya yakin sudah tahu juga gitu ya, baik itu dari rekannya yang sebelumnya di sana atau dari saudaranya atau dari internet sendiri begitu ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana mekanisme PSB di SMA SMP Lab School tahun depan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah penanganan dari BP agar putra-putri ayah bunda yang memilih segmen Lab School ini bisa tembus begitu ya, seperti itu. Ini tujuan kita pada hari ini. Nah, berikutnya kami menyampaikan dulu ya, ayah bunda berkaitan dengan Lab School. Ini informasi ini kami dapatkan dari sumber-sumber baik itu di Lab School sendiri maupun di yang lainnya begitu. Ini sebagai pengenalan singkat saja bahwa Lab School itu atau dahulu kala dia adalah apa namanya ya, inputan buat IKIP ya, dulu begitu ya. Seperti itu, atau yang sekarang namanya UNJ. Nah, sekarang sudah berubah seiring kebijakan dan juga perkembangan zaman begitu. Maka kegiatan ini lebih kepada fokusnya untuk menjadi inovasi pendidikan dan penelitian pendidikan begitu. Ini ciri khas Lab School. Lalu prestasinya subhanallah ya, kalau dulu zamannya ada UN itu Lab School sempat berada pada peringkat 2 dan 3 terbaik di Jakarta. Kemudian itu untuk Lab School Kebayoran dan Lab School Rawamangun. Lalu sempat ke peringkat 6. Bahkan untuk peringkat nasional itu pada peringkat ke-28 dari 21.302 sekolah. Kemudian untuk peringkat nasionalnya pada peringkat ke-140. Nah, ini salah satu prestasi dari Lab School yang memang biasanya setiap tahun itu dari Diknas melakukan pemeringkatan begitu ya, pemeringkatan sekolah seperti itu. Nah, berikutnya latar belakang lainnya adalah oh ya nanti kalau ada suara saya yang terputus atau tersendat mohon diinterupsi aja begitu, mohon dikonfirmasi saja begitu ya. Nah, trauma PPDB DKI. Jadi kita ketahui bahwa PPDB DKI ini, khususnya DKI ya, karena ini berkaitan dengan lab yang ada di Jakarta, itu menjadikan beberapa orang tua itu agak bingung atau bisa jadi pusing atau bisa jadi kecewa. Kenapa? Karena di sana ada poin usia siswa gitu. Sehingga ketika usia siswa ini usia siswa yang lebih dahulu itu yang lebih tua ya di antara pada generasi yang serupa begitu atau ketika mendaftar begitu. Nah, sehingga beberapa siswa yang usia muda itu tidak masuk ke zonasi. Akhirnya mereka memilih ke swasta. Nah, salah satunya di Lab School. Nah, ini yang kami lihat terkait dari kenapa banyaknya juga mereka memilih ke Lab School. Lalu berikutnya apa saja program unggulan Lab School? Yaitu ada program pengembangan karakter siswa, lalu ada program budaya sekolah, dan juga ada program unggulan akademik. Nah, ini program unggulan, 3 program unggulan di Lab School. Nah, latar belakang lainnya adalah bahwa ini hampir saya kira beberapa sekolah juga ada begitu ya. Nah, di spesifik buat Lab School ini bagaimana kemudian tidak hanya pada fokus pendidikan, tapi di Lab School juga ada kegiatan yang mendukung minat dan bakat siswa atau putra-putri ayah bunda sekalian.
yang itu dikenal dengan nama ekstrakurikuler dulu ya di sekolah. Itu ada 3 pengembangan peminatan, ada keilmuan dan keterampilan, ada kesenian dan juga ada olahraga. Nah, ini bisa dilihat dan mungkin bisa jadi dari sekarang sudah bahasanya sudah diputuskan, oh nanti kalau kamu masuk school masuk bidang ini aja begitu. Nah, ini nanti bisa ya Bunda lihat di materi nanti kami kirimkan juga seperti itu. Nah, berikutnya adalah tahukah kita bahwa berapa jumlah peserta ikut seleksi SMP dan SMA Lab School rataan setiap tahunnya atau tahun kemarin nanti akan kami sampaikan. Lalu berikutnya adalah bagaimana soal seleksi Lab School. Tingkatnya itu ternyata lebih sulit gitu ya dibandingkan UN kalau zamannya UN atau saat ini AKM ya, yang memang akan tesnya itu di bulan Oktober nanti atau September. Lalu berikutnya adalah tidak ada kisi-kisi khusus yang memprediksi soal yang akan dikeluarkan di tahun 2022. Lalu berikutnya adalah tidak diketahuinya sistem penilaian dari soal seleksi yang diujikan secara detail ya. Jadi ini konfirmasinya adalah secara detail begitu. Itu tidak ada. Kemudian tes masuk 2022 tahun lalu itu terdiri 5 blok. Nah, bisa jadi tahun ini juga sama. Jadi memang salah satu referensi kami adalah tahun lalu begitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah ini sekolah lanjutan. Nah, tadi di awal slide sebelumnya kami sampaikan berkenaan dengan ada pertanyaan jumlah siswa. Nah, ternyata banyak siswa yang menginginkan masuk sekolah favorit dan salah satunya SMP atau SMA Lab School. Lalu kemudian masuk ke SMA Lab School ini pilihan yang disaring itu dengan sangat ketat begitu ya. Nah, ternyata yang ikut tes SMA itu kurang lebih ada sekitar 1.200 siswa yang mengikuti tes. Nah, yang diterima hanya 267 siswa untuk SMA. Nah, untuk SMP itu yang tes itu kisaran 700 sampai 1.200 dan yang diterima itu 256 orang saja untuk yang SMP. Nah, kalau kita dari sini hampir 6 kali lipat kalau ya Bunda ya, bahwa yang mengikuti tes begitu. Dan yang diterima juga yang terima tidak banyak. Nah, ini gambarannya. Nah, berikutnya adalah bagaimana dengan kelulusan yang dari bintang pelajar. Nah, ini beberapa SMP Lab School yang menjadi tujuan siswa-siswa bintang pelajar ya. Kan kita tidak hanya di Cibubur Ceragen, juga ada beberapa di cabang lain. Itu ada di yang masuk ke SMP Lab School Cirende, Lab School Cibubur, Lab School Kebayoran, juga Lab School Rawamangun. Nah, ini rata-rata kelulusan SMP rata-rata ya dalam beberapa tahun terakhir seperti ini memang lebih banyak di Rawamangun. Kenapa? Karena juga peminatnya lebih banyak dari Rawamangun begitu. Ini buat SMP, lalu berikutnya buat SMA. Ini ada sama, SMA-nya juga sama, Lab School Cirende, Cibubur, Kebayoran, dan Rawamangun. Dan memang dominasi ada di daerah Jakarta ya, Kebayoran dan Rawamangun begitu. Nah, ini gambaran mengenai kelulusan siswa yang dari BP memilih keseklan SMA atau SMP atau SMA Lab School begitu. Baik Ayah Bunda, dari sini ada yang mau ditanyakan Ayah Bunda sebelum lanjut ke tes seleksi Lab School. Tadi gambaran berkenaan dengan Lab School, lalu berikutnya adalah berkenaan dengan berapa yang masuk ke Lab School dari siswa yang ikut di bintang pelajar gitu ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan ya Bunda dari sini, dari yang tadi saya sampaikan? Tidak ada ya, cukup jelas? Baik, cukup jelas ya Bunda ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke session berikutnya, itu tes seleksi PSB SMP SMA Lab School tahun 2022-2023, dan ini mengacu pada tes seleksi yang tahun lalu begitu. Sehingga nanti ya tanggal-tanggalnya ini masih kita beberapa yang mengikuti di tahun lalu begitu ya Bunda. Nah, ada 2 jalur seleksi masuk ke SMP SMA Lab School.
yaitu melalui jalur PPSBB, Program Penjaringan Siswa Baru Berprestasi, dan juga PSB, itu melalui tes tertulis begitu ya. Nah, untuk PPSBB ini nanti ada 2 jalur juga, ada prestasi akademik dan juga ada prestasi non-akademik begitu ya. Nah, untuk tahun lalu itu pada 16 Januari 2020 untuk SMP-nya, dan untuk SMA-nya itu 10 Desember 2020 di tahun lalu begitu ya. Untuk yang non-akademiknya 11 Januari 2020. Nanti kita akan update juga Bunda ya untuk yang tahun ini seperti apa begitu. Begitu. Nah, untuk PSB-nya, untuk kuotanya adalah 30%. Untuk jalur PPSBB itu 30%. Nah, sedangkan untuk tertulis ada kuotanya 70% siswa kuota penerimaan. Di mana untuk tes tertulis ini pendaftaran secara online, lalu terdiri dari 5 blok soal begitu. Nah, ini berkenaan dengan jalur seleksi dari SMP SMA Lab School begitu. Nah, berarti nanti kalau misalnya ada ayah bunda di sini yang masuk ke yang pilih yang sektornya Lab School dan sudah punya prestasi akademik nanti bisa langsung mencari informasi, atau nanti kami bantu carikan informasi juga berkaitan dengan kapan mulai penseleksian berkas begitu ya, seperti itu. Nanti akan kami informasikan. Seperti itu untuk jalur seleksi di SMP dan SMA Lab School. Nah, berikutnya adalah bagaimana PSB, kita fokus ke PSB ya. Tes tertulisnya itu untuk tahun 2020-2021 dan juga tahun 2021-2022. Nah, ini memang seiring dengan perkembangan zaman ataupun kebijakan, tepatnya kebijakan pemerintah, maka dari Lab School pun juga melakukan berbagai perubahan terkait tes seleksi masuknya begitu ya. Nah, ini gambarannya ya Bunda, biar diketahui untuk kita ketahui dulu. Jadi di 3 tahun ke belakang begitu ya, tahun 17-18 ini perbedaannya berada pada psikologi akademik, kemudian durasi tesnya 3 jam. Nah, untuk yang tahun 18-19 itu tes akademik menjadi acuan kelulusan, sedangkan psikotes itu setelah diterima. Jadi kalau tahun sebelumnya tes kesamaan akademik menjadi tes kelulusan, nah kalau yang 2 tahun lalu itu tidak begitu. Nah, durasi tesnya juga 2 jam. Nah, bagaimana dengan tahun depan atau tahun depan dan tahun kemarin begitu ya? Itu tesnya itu ada akademik, peminatan siswa, skor kemampuan minimum atau SKM, dan juga karakter siswa. Lalu ada 5 blok tes, itu tes skolastik, numerasi, literasi, survei karakter, dan juga akademik. Dilaksanakan secara online karena berhubungan dengan COVID, dan durasinya berbeda-beda. Untuk SMP 130 menit dan untuk SMA 160 menit. Dilaksanakannya di UNJ begitu. Nah, ini tahun lalu. Nah, bisa jadi tahun ini akan serupa dengan tahun kemarin, Bunda ya. Jadi yang paling sebelah kanannya TP 2122 dan TP 2223 begitu. Nah, nanti akan kami jelaskan secara rinci per tesnya untuk penjelasannya begitu. Nah, ini instrumennya ayah bunda sekalian untuk yang tahun depan. Jadi jenis soalnya itu ada kemampuan kuantitatif atau matematik, lalu ada pemahaman membaca, ada kemampuan verbal, dan juga ada potensi akademik. Lalu juga ada survei karakter. Ini buat SMP ya bunda. Sebenarnya SMA juga sama. Ini buat SMP dulu. Itu masuk SMP Lab School ya. Itu kemampuan kuantitatif atau matematikanya itu nanti soal-soalnya terdiri dari aljabar dasar, geometri, dan konsep kuantitatif lainnya. Nah, kalau pemahaman membaca ini ya membaca seperti biasa, bahasa Indonesia begitu ya. Lalu kemampuan verbal ini nanti ada tes kosakata, penalaran verbal, juga ada logika begitu ya di kemampuan verbal. Lalu di akademik ini mata pelajaran, yaitu ada IPA, fisika, dan biologi. Lalu IPS, geografi, ekonomi, sejarah. Begitu. Kalau survei karakter ini lebih kepada apa ya dulu namanya ya? Apa sih kalau dulu zaman saya PPKN gitu ya. Ini ada tentang
ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada pembelajaran apa kalau sekarang ya? Ya pokoknya berhubungan dengan Pancasila lah begitu ya. Pilar-pilar kebangsaan lah seperti itu. Nah, ini buat SMP. Nah, untuk SMA-nya hampir sama secara jenis soalnya, hanya membedakan nanti turunannya begitu ya. Turunannya yang berbeda. Jadi kalau matematika misalnya dia ada pengukuran sudut, interpretasi data. Begitu pemahaman baca sama, kemampuan verbal sama, dan potensi akademik sama, cuman memang bidangnya bidang SMP begitu ya. Dan survei karakternya juga sama. Nah, ini instrumen seleksinya ayah bunda buat SMA, tadi sebelumnya buat SMP. Jadi secara jenis soal sama, ada 5, SMA pun juga sama. Nah, berikutnya setelah instrumen, ini langkah-langkah pendaftaran nanti ini bisa nggak saya bacakan semuanya ya Bunda ya, karena memang bersifat narasi dan banyak. Nanti kalau saya bacakan per poin juga nanti khawatir. Nanti kami akan kirimkan file ini ke grup gitu ya, biar nanti ayah bunda bisa membacanya begitu. Ini langkah-langkah pendaftarannya SMP SMA sama begitu ya. Ada biaya pendaftarannya 300.000. Jadi berikutnya langkah-langkah dan aturan tesnya nanti bisa dicek juga, bisa dibaca juga ya bunda begitu ya. Ini tahun lalu begitu ya panduannya, dan bisa jadi tidak jauh berbeda dengan tahun depan. Nah, ini penentuan hasil seleksinya. Begitu, yang perlu diperhatikan adalah siswa dinyatakan gugur apabila tidak mendaftar ulang sesuai batas waktu yang ditentukan. Hasil tes kesehatannya dinyatakan positif, terindikasi nafza begitu ya. Kemudian tidak lulus ujian akhir dan ujian sekolah. Lalu yang berikutnya tersangkut masalah pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu dari hasil seleksi yang bisa saya kuatkan. Lalu berikutnya adalah pengumuman hasil seleksi dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca ya, termasuk biaya-biayanya ada di sini. Nah, ini berkaitan daftar ulang pengunduran diri juga nanti ayah bunda bisa baca begitu. Nah, kemudian tes psikologis dan kesehatan ini saya kuatkan ya bunda ya. Jadi memang untuk tes psikologi dan kesehatan ini tetap menjadi tes yang perlu dilalui oleh peserta didik begitu ya. Nah, untuk tes psikologi ini adalah untuk menentukan pemetaan kondisi dan juga potensi peserta didik begitu. Jadi nanti sebagai dasar dalam pelaksanaan layanan serta asesmen di lab school-nya. Lalu tes kesehatan tadi untuk mengecek peserta didik apakah terindikasi nafza atau tidak gitu. Ini tes psikologi dan kesehatan. Nah, ini timelinenya ke tahun kemarin. Jadi Desember sampai Februari sudah ada pendaftaran online buat yang SMP. Lalu tesnya itu nanti di bulan 14 Februari 2021, ini tahun lalu ya. 14 Februari 2021. Kemudian buat SMA Lab School, pendaftaran sudah mulai dibuka di bulan Desember sampai 30 Januari. Lalu tesnya di bulan Februari, 7 Februari. Kalau dilihat dari timeline ini, tes SMA itu lebih awal, 7 Februari, sedangkan sepekan kemudian tes masuk SMP. Nah, ini bisa menjadi acuan ya bunda ya, berkaitan dengan tes timeline dari PSB Lab School begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan call centernya. Baik, dari sini ada yang mau tanyakan ya bunda berkaitan dengan alur PSB tadi di Lab School. Saya mau tanya Pak. Oh ya, silakan bunda. Mama Fahri. Oh ya, gimana bunda? Mengenai nanti pelaksanaan tesnya. Tadi disebutkan online ya? Iya, betul bunda. Online, tapi lokasinya di mana ya Pak? Di UNJ bunda, tahun lalu di UNJ, di kampus UNJ. Oh gitu, Ya. berarti ada, kalau online itu maksudnya gimana Pak? Ada komputer sendiri atau gimana Pak? Oh, enggak, maksudnya nih UNJ ini maksudnya nih bunda, maksudnya UNJ ini servernya gitu ya, seperti itu. Nah, pendaftarannya nanti kalau ada offline itu di UNJ, nah pelaksananya online itu di rumah masing-masing bunda begitu. Oh gitu, jadi Seperti itu.
nanti pelaksanaannya tuh di rumah masing-masing ya? Iya, betul Bunda. Serentak ya Pak ya? Iya, betul sekali Bunda. Begitu. Gitu ya. Oke, Heeh. oke. Ya. Siap. Untuk sementara itu dulu. Baik, terima kasih Bunda. Ya. Baik, ada lagi Bunda yang ingin ditanyakan terkait tes tadi? Saya Kak. Oh iya, silakan Bunda. Gimana? Itu tadi mungkin saya kurang jelas ya, bedanya jalur masuk lewat PPSDB dengan tes tulis ya. Itu bedanya apa kan? Tadi kalau dari sisi kuota kan lebih banyak yang dari kuota tes tulis kan. Nah, itu bedanya apa Kak dengan yang PPSDB? Ya, baik, terima kasih Bunda. Jadi emang PPSBB ini jalur prestasi Bunda ya. Tadi kan prestasinya itu ada dua, akademik sama non-akademik. Misalnya kalau akademik itu biasanya olimpiade gitu ya, juara satu olimpiade begitu. Nah kalau non-akademik biasanya itu olahraga, misalnya juara satu bulu tangkis misalnya gitu ya, tingkat antar sekolah se Indonesia begitu. Nah itu untuk yang PPSBB, dan itu nanti akan ada seleksi berkas. Jadi mereka hanya seleksi berkas. Ya, sebentar kan Yosa tuh kan waktu itu kan pernah ikut itu ya lomba apa sih taekwondo ya, terus dia dapat piala dari Kapolri gitu kan. Nah itu bisa masuk jalur situ ya berarti ya? Oh, bisa Bunda, bisa. Bisa. Nah bisa. ini durasi waktunya durasi waktu pendaftaran antara PPSDB dengan ini duluan mana gitu kan? Saya khawatirnya ketinggalan aja gitu, maksudnya udah pemberkasan gitu, sementara kita masih belum ada persiapan gitu untuk mempersiapkan berkas-berkas gitu. Ya, baik Bunda, terima kasih. Kalau dilihat di tahun lalu Bunda, ini macam tahun lalu Bunda ya, karena memang belum ada buat yang tahun ini begitu. Hampir semua sekolah itu belum ada informasi buat yang tahun depannya. Jadi sekarang belum ya Kak? Yang sekarang belum Bunda. sama sekali Iya ya? belum. Kita Belum. ketinggalan Kak. Iya betul Bunda, belum. Karena emang masih kan baru mulai belajar ya semua sekolah. Jadi emang mungkin mereka masih persiapan tahun-tahun sekarang gitu. Gitu. Kalau tahun lalu ini Bunda, tahun lalu acuannya itu ini ya. Jadi masuk berkas itu di SMA 10 Desember 2020 untuk akademik. Jadi beda-beda nih ya. Buat 11 Januari untuk non akademik kalau SMP, di 16 Januari 2020 begitu. Ini tahun lalu acaranya seperti ini begitu. Nah, untuk tahun ini nanti kami akan terus update Bunda ya. Alhamdulillah kami ada komunikasi juga dengan Lab School Rawamangun, nanti biar kami juga update informasinya begitu. Begitu Bunda. Mohon maaf, tambahan lagi. Jadi gini Kak, nanti berarti kami menunggu informasi dari Kakak di BP aja ya. Maksudnya kapan kita harus memasukkan berkas gitu. Karena kan kita juga agak sulit ya kalau harus ke sana, apalagi lagi situasi PPKM. Ini kan kalau tidak punya jalur komunikasi intensif juga dengan pihak Pepsu kan agak sulit ya gitu. Makanya nanti mungkin mohon panduannya aja Kak. Maksudnya bisa diinformasikan jauh-jauh hari persyaratan-persyaratan apa saja kalau mau melalui jalur PPSDB. Ya, Bunda. Baik, siap Bunda. Nanti kami informasikan Bunda ya. Dan insya Allah kami update semuanya gitu ya. Kami berusaha update semuanya. Semua seklan gitu, nggak hanya Lab School. Gitu Bunda ya. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Baik, ada lagi Ayah Bunda terkait ini? Baik ya, kalau tidak ada saya lanjut dulu ke bagaimana dengan program di Bintang Pelajar berkenaan dengan ke arah labs dengan Seklan Lab School. Begitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa tes PSB Lab School ini terinspirasi dari asesmen nasional atau dulu namanya AKM yang memang berubah-ubah setiap setiap kampanye, tapi berubah-berubah gitu ya. AKM berubah lagi, dan terakhir asesmen nasional. Asesmen nasional ada 3 yang poinnya itu AKM, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Ini terkait AKM dulu ya, atau terkait asesmen nasional terlebih dahulu. Yang saat ini sedang digulirkan untuk kelas 5, 8, dan 11. Begitu. Nah ini sebagai informasi pengetahuan buat kita aja begitu ya, terkait dengan asesmen nasional. Nah, berikutnya adalah ini kemudian Lab School itu melakukan penyesuaian bahasanya gitu ya. Tadi karena mengikuti asesmen nasional ini, maka tes Lab School pun kemudian menyesuaikan asesmen nasional. Yang pertama ada tes skolastik, yaitu
seperti apa namanya, seperti psikotes lah ya. Ada verbal, kuantitatif, dan penalaran. Lalu ada numerasi, itu menghitung, lalu ada membaca, kemudian survei karakter tadi yang berkaitan dengan pilar-pilar kebangsaan, gotong royong dan lain sebagainya, atau ya seputar itu. Lalu kemudian ada di bidang akademik. Akademik ini ada pelajaran yang biasa dipelajari di sekolah, ada matematika, IPA, Indonesia, Inggris, dan IPS. Nah, ini terkait apa namanya, materi-materi berkaitan dengan PSB nanti tesnya ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi bentuk soal tesnya itu mengadopsi dari soal AKM. Seperti diketahui bahwa stimulus AKM itu terdiri dari 4 poin, yaitu edukatif, menarik, inspiratif, dan keterbaruan. Begitu ya. Ini tentang AKM ya, stimulus AKM. Lalu bentuk soal AKM dikenal dengan model MSAT, yaitu apa namanya, adaptive test, begitu ya, multi stage adaptive test yang terdiri dari 5 bentuk soal, yaitu pilihan ganda, kemudian ada menjodohkan, lalu ada isian jawaban singkat, ada pilihan ganda kompleks, dan juga ada esai atau uraian. Nah, 5 bentuk soal ini itu dikenal dengan model MSAT, begitu ya. Nah, berikutnya nih terkait pilihan ganda sama pilihan ganda kompleks. Nah, ini buat informasi saja ya Bunda ya. Jadi kita dulu mengenal pilihan ganda gitu ya. Nah, bagaimana dengan pilihan ganda kompleks? Sebenarnya pilihan ganda kompleks juga pernah kita lalui begitu ya. Pernah, Ayah Bunda juga pernah, bisa jadi pernah melalui apa terkait sama pilihan ganda kompleks begitu. Nah, ini sedikit saja beberapa perbedaan antara pilihan ganda sama pilihan ganda kompleks. Nah, jadi kalau pilihan ganda jelas ya, ABCD, kemudian pilihan ganda kompleks ini biasanya ada beberapa pernyataan. Jadi ada beberapa pernyataan dari satu soal gitu ya. Biasanya soalnya berupa narasi, berupa cerita begitu. Nah, kemudian biasanya ada pilihannya, kalau yang pilihan ganda itu ada ABCD gitu ya, ABCDE begitu. Nah, kalau pilihan ganda kompleks itu dia nanti isiannya jawabannya ya tidak, benar, salah gitu dan sebagainya lah. Jadi bukan pilihan ganda ABCD. Kemudian memenuhi kaidah penulisan soal, maksudnya penulisan itu kayak pertanyaan gitu ya. Apa namanya, kalau matematika misalnya berapakah 2 kali 3 sama dengan, nah itu kayak gitu. Nah, kalau pilihan ganda kompleks dia berupa pernyataan. Bisa 3 sampai 5 begitu. Untuk skornya juga berbeda-beda. Untuk pilihan ganda kompleks, kalau pilihan ganda jelas kalau jawabannya salah. Salahnya 0 gitu ya. Kalau jawabannya 1. Nah, kalau pilihan kompleks itu tergantung berapa jumlah pernyataannya. Nah, nanti Ayah Bunda bisa melihat di sini terkait dengan informasi pilihan ganda kompleks begitu. Nah, berikutnya ada juga metode soal, bentuk soal itu esai dan uraian gitu ya. Esai dan uraian nih jelas sama begitu ya. Kemudian untuk menjodohkan juga sudah kita ketahui terkait dengan bagaimana menjodohkan. Biasanya di buku-buku pelajaran tuh ada yang menjodohkan begitu. Lalu juga isian jawaban singkat. Nah, untuk skolastiknya ini diadopsi dari soal UTBK kelas 12, yaitu ada subtes verbal, sinonim, anonim, analogi dan wacana. Kuantitatifnya ada deretan angka, aritmatik, aljabar dan geometri. Kemudian subtesnya ada logika gitu ya, diagram dan juga analitis. Ini tes soal skolastiknya. Nah, buat akademiknya ini mapelnya ada IPA, kemudian fisika, biologi, kimia, IPS-nya juga terpecah, geografi, ekonomi, sejarah, lalu jumlah soalnya 18 soal, SMA 22 soal, dan scoringnya itu mirip SBMPTN ya, SBMPTN beberapa tahun lalu gitu ya. Itu ada benar 4, salah minus 1, dan kosongnya 0. Begitu. Ini soal akademik. Ini survei karakter. Tadi yang saya sampaikan nih, ada religius, ketaatan ibadah, nasionalis, integritas. Jadi memang pilar-pilar ya, pilar-pilar kebangsaan, mandiri, gotong royong, dan sebagainya. Begitu nanti bisa ya Bunda baca berkaitan dengan materi ini. Nah, ingin kami kuatkan adalah bahwa bagaimana prediksi poin-poin kelulusannya. Jadi ada mapping potensi gitu ya. Itu nanti di skolastik idealnya itu bisa sesuai jawabannya itu 45 soal. Kemudian ada juga menjadi persyaratan kelulusan
itu dari survei karakter begitu. Nah, memang survei karakter ini yang memang tidak bisa kita prediksi tadi yang saya sampaikannya benar seperti apa, salahnya seperti apa begitu. Karena dia punya karakter tersendiri begitu untuk lab school-nya. Nah, buat akademiknya ini skor minimal 150 dari 200. Lalu literasi ini tadi ada level pemahaman, aplikasi dan penalaran. Lalu di numerasinya ada level pemahaman, aplikasi dan penalaran juga sama. Nah, sehingga ketika skolastik atau idealnya itu mencapai 45 soal yang benar dan sesuai dengan apa yang diinginkan sama lab school, maka peluang untuk masuk ke lab school itu besar begitu ya, seperti itu. Nah, ini berkenaan dengan materi-materi yang akan nanti diteskan begitu ya, ketika nanti tes ke lab school begitu. Baik, dari sesi kedua ini ada yang mau ditanyakan Ayah Bunda berkaitan dengan materi pembelajaran? Ada yang ingin ditanyakan Ayah Bunda? Saya mau tanya Pak. Oh ya, silakan Bunda. Saat ini kan untuk pembelajarannya masih dengan apa ya? Belum pemantapan soal-soal ya Pak ya, masih pelajaran sekolah gitu ya Pak ya. Kira-kira pemantapannya itu dimulai kapan ya Pak ya? Oh baik, nah, nanti nih Bunda di slide berikutnya akan saya sampaikan. Begitu. Oke. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya Bunda ya, di sesi berikutnya ini ada nanti saya sampaikan. Oke, baik. Dari ini dulu ada yang mau ditanyakan dulu, Ayah Bunda? Tidak ada ya, insya Allah jelas atau mungkin masih nggak kebayang soalnya seperti apa ya. Karena memang secara umum soal AKM ini memang juga belum ada soal, maksudnya di pemerintah juga belum mengeluarkan soal secara secara realnya begitu ya, sehingga yang ada di beberapa sumber pun juga sifatnya baru baru prediksi begitu. Tapi ngelihat dari tadi tipe soal yang MSAT begitu, yang multi state adaptive test ini, kita bisa melihat begitu ya, seperti apa nanti bentuk soalnya. Begitu Ayah Bunda sekalian. Nah, berikutnya kita masuk ya, kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke session yang belum session terakhir nih ya, terkait program intensif dari Lab School Bintang Pelajar. Apa saja atau kapan tadi pertanyaan Ayah Bunda, kapan mulai intensifnya begitu ya. Nah, jadi program Tembus Seklan ini SMP SMA ya, belum saya rubah. Itu akan dimulai tanggal 21 Agustus, jadi pekan depan. Begitu. Di mana kegiatan pembelajaran konten soal untuk kegiatan pembelajaran Tembus SMP SMA Lab School ini disesuaikan dengan mekanisme yang tahun lalu. Nah, kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Begitu ya Bunda. Kenapa hari Sabtu? Karena kami lihat, besar harapan kami di RF itu lebih banyak pesertanya ya. Kenapa? Karena di Senin sampai Jumat itu biasanya tersebar. Di sini kan siswanya ada beberapa gitu ya. Itu tersebar kegiatan pembelajarannya di BP begitu. Nah, sehingga kami mengambilnya di hari Sabtu buat kegiatan pembelajarannya. Jadi insya Allah mulainya pekan depan. Begitu ya Bunda sekalian. Nah, ini materinya nanti ada materi TPS, kemampuan kuantitatif, sama intinya sama dengan materi yang ada di yang akan diteskan di lab school nanti begitu ya. Nah, ini seperti ini. Lalu juga ada nanti materi survei karakter, itu berupa stadium general di pertengahan Oktober, Desember, dan juga Januari. Tadi terkait sama survei karakter. Begitu. Nah, untuk materi akademik diberikan, ini kami akan coba di hari Sabtu aja Bunda ya, begitu untuk kegiatan pemantapannya begitu ya. Kemudian kriteria siswa yang direkomendasikan mengikuti program Tembus SMP SMA Lab School ini berminat pastinya itu sudah pasti gitu ya. Makanya harapannya Ayah Bunda sekalian nanti ketika memilih atau yang berada di sini itu sudah pasti gitu ya, bisa memilih pasti memilih ke lab school begitu. Kenapa kalau nggak nanti masih bingung tiba-tiba berubah, karena dalam waktu yang bersamaan juga seklan yang lain berjalan gitu, kayak Al-Azhar, pemantapan juga berjalan Al-Azhar, kemudian Manice dan semuanya itu berjalan bersamaan begitu. Sehingga harapannya di pekan ini atau hari ini bisa dimantapkan bahwa memilih seklannya kemana.
Lalu yang berikutnya memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar materi lab school, karena tadi ya tipe soalnya yang mirip AKM begitu. Lalu memiliki IQ kurang lebih sama dengan 110. Nanti akan secara bertahap akan dilakukan psikotes oleh Kak Dita begitu. Lalu berikutnya adalah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tembus SMP Lab School. Jadi tidak hanya kegiatan pelajaran tapi juga nanti ada tryout begitu ya. Harapannya nih tryout yang mungkin perlu digencarkan ya, karena memang kehadiran peserta di tryout itu masih perlu ditingkatkan. Ada juga stream journal, juga nanti ada pelatihan wawancara begitu. Nah, ini beberapa rangkaian kegiatan menuju ke tes SMP SMA Lab School begitu. Nah, ini timelinenya di tahun lalu, acuannya begini, nanti bisa dilihat ya Bunda. Kemudian materinya juga nanti bisa dilihat, materi-materi apa saja yang perlu didalami begitu, dan ini pun juga akan disesuaikan di mana, di intensif kami nanti. Kemudian IPA IPS kisi-kisi tidak ditentukan, tidak ditemukan ya. Biasanya kami akan tidak ditemukan secara khusus begitu kisi-kisinya, sehingga nanti berlatih dari modul akademik yang di BP berikan. Nah, terakhir dari kami buat kita semua, takdir yang paling indah adalah bertemunya kehendak Allah dengan kehendak kita. Jika ikhtiar kita tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan, yakinlah bahwa Allah menyiapkan takdir indah yang lainnya di luar apa yang kita kira. Tetapi support Ananda dalam meraih cita-citanya dan apresiasi setiap prosesnya, dan ajarkan Ananda untuk menerima setiap keputusan. Baik, saya kira itu saja dari Bunda. Jazakumullah khair. Ketika nanti ada pertanyaan bisa langsung ke saya atau bisa ke Pak Ahmad Najib. Beliau yang menjadi komunikasi kami di bintang pelajar dengan Lab School Rawamangun begitu. Seperti itu. Baik, Ayah Bunda, ada yang mau ditanyakan terkait? Ada Pak. Ya, gimana Ibu? Ini Pak, untuk materi pembelajaran, mohon maaf ini kan belum terima ya Pak ya, yang sedang berjalan gitu. Terus kira-kira kapan? Yang kedua adalah untuk materi apa nanti sekalian aja gitu sama materi soal-soal yang nanti akan kita pelajari ya Pak ya di Agustus ini. Baik. Terkait tadi mulainya Bunda ya, materi putus terkait mulai belajar ya Bunda ya? Materinya ini Pak, karena untuk bukunya kan kita belum dapat nih Pak, buku-buku Ananda ya. Kemudian ditambah lagi nanti kan mau pemantapan di bulan Agustus ya, minggu depan ya. Kita minta sih kalau bisa sih memang sudah sekalian gitu Pak, jadi kita lebih enak belajarnya gitu. Baik. Baik, terima kasih Bunda. Baik, untuk materi dalam bentuk modul masih proses Bunda ya, begitu. Nah, nanti kamu paling untuk saat ini kami bisa memberikan materi dalam bentuk PDF lembaran begitu Bunda ya, begitu. Entah nanti apa yang sudah dibahas sama guru atau belum, nanti kita bisa berikan ke Ananda buat pegangan begitu. Paling seperti itu Bunda untuk materinya untuk saat ini, begitu. Sambil nanti kami menyiapkan dalam bentuk modulnya begitu. Seperti itu Bunda ya. Boleh minta tolong dikebut Pak. Soalnya agak susah Pak. Kadang-kadang saya udah ngeprint duluan, kan lumayan gitu ngeprintnya bisa banyak banget. Siap. Iya. Siap Bunda, baik. Terima kasih Bunda ya. Mungkin materinya bisa di-share ya yang hari ini ya Kak? Nanti di grup materi hari ini. Kita mulainya pekan depan Bunda ya. Berarti insya Allah pekan depan Bunda ya. Pekan depan kita share Bunda ya. Maksudnya materi ini slide yang materinya siap. Baik. Di-share ya Kak. Soalnya tadi banyak yang ketinggalan gitu. Jadi dibaca lagi ya. Iya, baik. Terima kasih Bunda ya. Nanti kami share insya Allah setelah kegiatan ini begitu. Baik, ada lagi Ayah Bunda yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi masuk ke lab school ini? Mungkin satu lagi Kak. Ya, berarti untuk semua tahapan ya tadi baik itu jenis tes yang untuk skolastik, kemudian psikotes yang lain-lain itu hari Sabtu semua ya Kak diberikan materi penguatannya begitu. Iya, betul Bunda, betul. Hari Sabtu, jadi mau yang akademik, yang psikotes semua di hari Sabtu ya Kak berarti ya Kak. Iya, terkait nanti materinya akan kami bergantian Bunda ya, Sabtu ini apa gitu. Karena kalau kami
berikan sebenarnya nanti siswa juga takutnya lelah gitu. Jadi nanti kami berikannya secara secara bergantian gitu. Entah nanti hari satu atau 2 sesi begitu ya. Seperti itu. Nanti kita lihat kondisinya. Seperti itu. Gitu, Bunda. Seperti itu. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi ya Bunda yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup ya Bunda buat hari ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, terlewat gitu ya, atau baru terpintas ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lewat yang ada di grup atau ke Pak Najib juga boleh begitu, atau ke saya juga boleh, atau ke Adit juga boleh. Nanti bisa diteruskan jika ada yang kelewat. Begitu itu yang pertama. Yang kedua, kita akan senantiasa update informasi berkenaan dengan lab school. Nah ini minta tolong kepada ya Bunda untuk mungkin bisa juga memantau kegiatan informasi-informasi yang ada di grup begitu ya. Karena terkadang memang terlewat begitu. Kita sudah menginformasikan ada informasi terkait misalnya tahapan-tahapan lab school sudah ada, tapi karena karena kesibukan sehingga tidak terpantau sehingga terlewat. Nah itu karena kami menginformasikannya ke grup begitu ya, seperti itu. Atau nanti mungkin bisa kalau tidak banyak kita bisa berikan informasi secara japri begitu ya, terkait dengan tanggal-tanggal penting yang nanti sudah ketika memang sudah muncul tanggalnya begitu. Itu lalu yang ketiga berkenaan dengan kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan pekan depan setiap hari Sabtu begitu ya. Nah, nanti kita sudah rancang tapi dalam proses nanti apakah satu sesi atau 2 sesi nanti kita lihat. Nah, mohon disiapkan kehadiran dari putra-putrinya untuk bisa mengikuti begitu. Yang ketiga, lalu yang keempat agenda lainnya nanti ada tryout. Nah, ini mohon di support untuk bisa hadir di kegiatan tryout dan juga kegiatan lainnya berkenaan dengan seklan ini begitu. Dan terakhir dipastikan ayah bunda sudah benar-benar gitu 100% bahwa akan memilih seklan ini begitu ya. Seperti itu. Baik ayah bunda, itu dari kami. Ada yang mau tanyakan terakhir? Ada masukan atau saran sebelum kami akhiri? Kalau jamnya belum tahu ya Pak ya, masih dirembukin ya Pak? Iya Bunda, ya kisarannya sih biasanya pagi 8.30 atau jam 10 begitu. Oh ya, baik Pak, masih fokus ya Pak ya. Iya, gitu Bunda. Baik, ayah Bunda, itu dari kami. Ada lagi yang mau disampaikan? Baik, cukup ya, insya Allah ya. Insya Allah cukup Pak. Baik ayah bunda, jazakumullah khair atas kehadirannya. Semoga ini menjadi awal buat kita semua untuk menuju kesuksesan putra-putri ayah bunda, khususnya masuk ke SMP atau SMA Lab School. Sekali lagi mohon dukungannya ya bunda ya. Mohon supportnya, mohon dukungannya. Apapun itu butuhkan, maksudnya dukungan dalam artian materi dan sebagainya gitu yang dibutuhkan untuk menembus ke SMP atau SMA Lab School ini. Amin. Baik ayah bunda, terima kasih. Kita tunda untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair bunda. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Silakan kalau ayah bunda ingin live, dipersilakan.